Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, sudah banyak jurus dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kekisruhan minyak goreng. Akan tetapi hingga kini licinnya minyak goreng tidak mampu sepenuhnya dikendalikan. Kekisruhan minyak goreng menyangkut dua hal, yaitu harga dan ketersediaan di pasaran. Kenaikan harga minyak goreng terjadi sejak November 2021. Pelan tapi pasti, ketersediaan di pasaran juga kian langka. Sudah harga mahal, susah dicari pula. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 19 Februari 2022 dengan tema mencari jurus ampuh atasi minyak goreng. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Hari ini Media Indonesia, editorial Media Indonesia hadir bersama saya Eva Wondo, dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Eva, apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah Mbak Kania. Baik, nanti kita akan bahas minyak goreng nih Mbak Kania, tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut tema editorial hari ini, kita akan bahas dulu headline Media Indonesia, Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama, rumah sakit di daerah mulai kewalahan. Nah, ini lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah mulai membuat rumah sakit kewalahan nih, Mbak Kania. Di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan. Betul. Begitu ya. Artinya kalau melihat dari penyebaran Omikron yang semakin hari ya kita lihat angkanya juga semakin meningkat begitu ya. Nah, terutama untuk di daerah sekarang memang korban yang kemudian harus dirawat di rumah sakit membuat kapasitas rumah sakit di daerah ini juga harus diperkuat begitu seperti itu, karena memang sudah ada beberapa yang akhirnya tidak bisa menerima begitu ya para penderita COVID-19 ini gitu. Nah, tapi kemudian sebenarnya dari pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas isolasi begitu ya, terutama terpusat, untuk yang bergejala ringan dan sedang dan secara terpusat begitu ya, untuk kemudian bagi mereka yang menjadi korban COVID-19 ini bisa paling tidak tuh bisa dirawat di situ begitu ya, atau isoman di situ. Bahkan buat yang bergejala ringan juga dianjurkan untuk isoman di rumah begitu. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai ke depannya, termasuk juga untuk mengejar angka vaksinasi. Iya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya, Mbak Kania, mendorong seluruh kabupaten kota berkonsentrasi mengejar cakupan vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan juga dosis penguat atau booster. Iya, betul. Karena masih banyak nih Mbak daerah-daerah yang masih di bawah 60%. Betul. Nah, itu yang kemudian juga harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras lagi untuk mengejar angka vaksinasi tersebut. Baik, harus bekerja lebih keras untuk mengejar vaksinasi. Berikutnya kita akan bahas headline Media Indonesia yang kedua, Mbak Kania dan juga pemirsa, kerjasama global untuk pulih bersama. Ini terkait dengan G20 Indonesia 2022 ya, Mbak Kania. Prinsip perpajakan internasional di sektor digital dan global minimum taxation ini akan menjadi kebijakan yang efektif mulai tahun 2023 mendatang ya. Iya, betul. Ini ada beberapa isu ya. Maksudnya kan sekarang ini yang kita lihat adalah bagaimana pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan juga Bank Sentral yang tergabung dalam G20 sudah berlangsung selama ini di Jakarta. Ada beberapa isu penting yang kemudian sebenarnya ini menjadi fondasi gitu yang kemudian akan dibawa nanti ke pertemuan G20 tingkat leadership gitu, tingkat leaders. Nah, beberapa poin, salah satunya adalah soal isu perpajakan, itu yang kemudian juga mengemuka disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini akan menjadi prinsip perpajakan internasional, jadi secara global itu akan diberlakukan begitu ya, terutama yang berkaitan dengan pajak digital dan kemudian juga global minimum taxation begitu. Nah, ini untuk menghindari para pengemplang pajak begitu ya ke depannya, sehingga seluruh dunia nanti akan menerapkan tingkat perpajakan yang sama, ada global minimum requirement begitu. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kemudian hasil dari G20 ini akan membuat negara-negara yang di seluruh dunia begitu untuk bisa pulih bersama, terutama sejak pandemi ini berlangsung. Iya, pulih bersama, tentu kita dukung bersama juga Mbak Kania tentang G20 Indonesia 2022 ya. Baik, berikutnya headline Media Indonesia yang ketiga, RUU TPKS tertunda lagi. Tentu ini disayangkan karena lagi-lagi dibahas. Harusnya saat reses tetap dibahas, tapi ini tidak dibahas lagi Mbak Kania. Ini yang masih kita lihat bagaimana perkembangannya ya, karena kemudian dari Ketua DPR Puan Maharani mengatakan ini soal
supres yang belum diterima, tapi kemudian dikatakan dari Wakil Ketua Balik gitu DPR Willy Aditya mengungkapkan sebenarnya supres sudah diterima gitu ya. Jadi ini agak simpang siur gitu. Tapi apapun kita tentunya berharap bahwa RUU TPKS ini bisa segera dibahas. Bahkan kalau perlu memang di masa reses ini dimanfaatkan untuk membahas soal RUU TPKS ini dan segera disahkan begitu. Karena tidak bisa menunggu lagi, kapan lagi. Betul, tidak bisa menunggu lagi, dan ada pernyataan juga jangan ada drama lagi nih disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini. Pembahasan RUU TPKS tidak boleh ditunda lagi pasca Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan surpres dan DIM RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya Mbak. Kita tuntut lah komitmen begitu ya. Kalau dari pemerintah mengatakan sudah komit, dari DPR juga sudah harus komit begitu. Mari kita bahas bersama dan segera disahkan RUU TPKS kita ini. tunggu, kita nantikan bersama karena ini sangat krusial untuk segera disahkan. Betul. Baik Mbak Kania, kita masuk ke editorial Media Indonesia. Tadi kita sudah bahas ada 3 headline Media Indonesia. Untuk editorial Media Indonesia kita akan bahas soal mencari jurus ampuh atasi minyak goreng. Ini kayaknya makin licin ya, minyak goreng tidak mampu sepenuhnya dikendalikan padahal berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Mbak Kania. Betul. Iya, dan hingga awal tahun ini yang seperti kita lihat ini adalah kedua kalinya kalau tidak saya. Terakhir kali saya sudah sempat membahas ini juga soal di editorial begitu ya, bahwa kemudian pada saat itu memang ada beberapa jurus gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Arahan dari Presiden sudah jelas untuk komit gitu, untuk fokus pada kebutuhan rakyat. Karena migor ini adalah komoditas strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kesehariannya begitu ya. Bahwa sekarang setelah berjalan sekian lama ternyata harga belum terkendali gitu ya, walaupun secara rata-rata nasional itu sebenarnya sudah turun gitu ya, tapi di beberapa daerah itu masih saja gitu harganya itu ya mahal gitu. Belum lagi sekarang ada masalah lainnya soal pasokan. Pasokan langka di pasaran begitu. Nah, kemudian inilah yang membuat kita sekarang ingin bagaimana dari segala jurus begitu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini dicarikanlah jalan keluarnya yang permanen gitu ke depannya seperti apa gitu, dan untuk memastikan bahwa pasokan minyak goreng itu aman dan harganya juga terjangkau. Baik, sejumlah jurus sudah dikeluarkan tapi kayaknya belum ampuh. Kita masih cari nih jurus yang ampuh untuk atasi minyak goreng, tetapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu informasi berikut ini untuk Anda. Mencari jurus ampuh atasi minyak goreng. Sudah banyak jurus dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kekisruhan minyak goreng. Akan tetapi, hingga kini, licinnya minyak goreng tidak mampu sepenuhnya dikendalikan. Kekisruhan minyak goreng menyangkut 2 hal, yaitu harga dan ketersediaan di pasaran. Kenaikan harga minyak goreng terjadi sejak November 2021. Pelan tapi pasti, ketersediaan di pasaran juga kian langka. Sudah harga mahal, susah dicari pula. Perintah Presiden Jokowi pada 3 Januari 2022 sangat jelas dan tegas. Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Perintah itu yang belum efektif dijalankan. Sederet jurus memang telah diluncurkan. Sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah digulirkan sejak November 2021. Mulai kebijakan operasi pasar, 1 harga minyak goreng, hingga kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik minyak kelapa sawit mentah dan oleng yang merupakan bahan baku minyak goreng. Harga rata-rata nasional memang berangsur turun. Akan tetapi, harga minyak goreng masih relatif tinggi di sejumlah daerah. Pasokannya juga masih seret, sehingga sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau di retail modern ataupun di pasar tradisional. Dalam sebuah webinar Rabu 16 Februari lalu, Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSindo menyebut stok minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk pasar tradisional sangat terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk melayani pelanggan. Apapun masalahnya, perkara kelangkaan minyak goreng itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan terus menjadi bola panas. Tidak perlu menggunakan jurus pendekar mabuk memukul ke segala arah. Cukup temukan 1 jurus yang memang ampuh mengatasi kekisruhan minyak goreng saat ini. Tugas itu
berada di pundak Menteri Perdagangan. Sejumlah pihak yang terkait dengan komoditas ini dari hulu hingga hilir mesti duduk bersama untuk mencari akar permasalahan dan jalan keluarnya. Seperti halnya beras. Minyak goreng merupakan barang kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan orang banyak. Jangan sampai komoditas ini langka di pasaran sehingga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah mesti bergegas menjamin ketersediaan komoditas tersebut di pasaran. Jangan sekadar mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Jika perlu, dana subsidi yang telah diberikan untuk pengusaha minyak goreng melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ditambah lagi, seperti halnya untuk kalangan industri biofuel. Hal ini bertujuan agar mereka tetap dapat menjual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pengawasan di lapangan pun perlu ditingkatkan lagi agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kekisruhan ini. Entah itu penjual minyak goreng palsu maupun para penimbun. Mereka, para penimbun dan pengoplos minyak goreng, bakal terus bermunculan selama barang tersebut sukar ditemui di pasaran. Intinya, pemerintah mesti bergerak cepat, konkret dan tegas mengatasi masalah krusial ini. Yang tidak kalah penting ialah strategi ke depan terkait sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng ini yang sangat tergantung dengan tata niaga sawit. Sebab secara tidak langsung ia akan dipengaruhi permintaan komoditas tersebut di kancah internasional. Sudah saatnya pemerintah memikirkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk mengatur tata niaga komoditas tersebut, terutama di hulu, sehingga masyarakat dapat lebih terlindungi. Selama itu menyangkut harkat hidup orang banyak, pemerintah jangan ragu untuk berpihak pada rakyat. Jangan sampai untuk membeli minyak goreng saja, rakyat harus menggunakan KTP. Iya, pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan editorial Media Indonesia untuk membahas editorial mencari jurus ampuh atasi minyak goreng. Usai jeda tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania, miris ya kalau kita menyaksikan berita ini banyak yang tadi harus kita lihat antri kan tayangannya ya. Iya, harus antri berjam-jam, kemudian harus pakai KTP untuk dapat minyak goreng. Iya, iya harus berjuang begitu. Iya. Kalau kita melihat kan tadi bagaimana kemudian masyarakat itu harus berdesak-desakan ngantri, harus pakai KTP Iya. gitu untuk memastikan bahwa mereka mendapat jatah migor. Yang seharusnya itu tidak terjadi begitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya juga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di balik ini semua karena pasokan yang langka, kemudian memanfaatkan situasi, dia berupaya untuk mengambil demi kepentingannya dia sendiri begitu. Ada yang melakukan penimbunan, Iya. ada yang melakukan pengoplosan. Nah, ini adalah ekses negatifnya ketika pasokan itu langka. Kita bicara soal kelangkaan yang terjadi ya, belum soal harga gitu. Harga ini juga harus dipastikan terjangkau. Ada kebijakan satu harga, lalu kemudian pelaksanaannya di lapangan bagaimana pengawasannya begitu. Nah, tapi kan di luar itu secara holistik kita juga harus lihat juga. Kita lihat tata kelolanya juga. Iya. Bahan dari minyak goreng ini kan ada CPO, olein. Nah, itu adalah jurus lain yang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, memastikan bahwa ketika misalnya bicara soal ekspor CPO, pengendaliannya seperti ada kebijakan DMO, memastikan bahwa produsen CPO ini memang memprioritaskan pasokan untuk di dalam negeri. Tapi terus kemudian kita lihat lagi, apakah pasokan di dalam negeri ini memang sepenuhnya hanya untuk industri pangan? Nah, yang seperti itu gitu. Jadi memang semua pihak nih harus duduk bareng. Semua pihak harus duduk bareng dengan pemerintah dari hulu ke hilir untuk mencari solusinya seperti apa. Dan ke depan jangan sampai berlarut-larut begitu. Jangan sampai kita melihat tadi ada masyarakat yang harus menggunakan KTP untuk membeli minyak goreng. Itu tidak, ya rasa-rasanya ya seperti tadi Eva bilang ya miris ya kok sebagai produsen CPO terbesar di seluruh dunia begitu untuk menjamin pasokan migor di dalam negeri saja kok kayaknya susah banget gitu. Baik, sepakat Mbak Kania, jangan sampai berlarut-larut, harus dicari solusinya dari hulu ke hilir ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetapi sudah bergabung sejumlah penelpon Mbak Kania dan juga pemirsa. Kita langsung akan sapa, sudah bergabung Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Ibu. Selamat pagi, salam sehat
Mbak Vera Basuan dan Mbak Kania Sutisnawinata. Dengan Eva Wondo, Ibu. Mohon maaf. Maaf, aduh ya Allah. Iya, ya. Baik, Mbak Eva silakan, Wondo. Iya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokok pangkalnya. Kami ini yang masyarakat bawah yang tidak tahu bagaimana, heran mengapa hal ini bisa terjadi di negara penghasil sawit terbesar di dunia. Ya. Nah, sebetulnya Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania, saya kan nenek-nenek pensiunan dengan berdua saja. Rasanya kok biasa-biasa saja, tidak dalam tanda kutip kehilangan minyak goreng ini. Ya, nah sementara inilah kalau masuk ke mall gitu, lihat rak minyak goreng itu kosong. Nah, kemudian datang ini baru datang minyak goreng. Waduh, lalu kami ngantri satu persatu hanya mendapat satu paket saja begitu. Ini kan jadinya dramatis. Padahal kalau dipikir, kalau tanpa minyak goreng itu pun kita masih hidup segar-segar saja, ya. Yang perlu sekali kan mungkin industri-industri yang memerlukan minyak goreng itu. Nah sekarang kalau harga biar aja mau naik, kalau terlalu tinggi kan tidak akan ada yang beli juga, turun lagi dengan sendirinya daripada menetapkan harga lalu para pedagang eceran, pedagang kecil yang sudah terlanjur membeli dengan harga lebih tinggi, itu ya tentu saja tidak mau merugi. Nah kalau biarkan saja sudah harga, yang mau beli, yang enggak. Mungkin itu akan mempermudah masalah. Nah, kemudian yang saya agak miris mendengarnya, ini katanya isu politik. Dulu menjelang kejatuhan Orde Baru katanya, itu juga minyak goreng ini langka di pasaran. Segala macam minyak lah langka di pasaran. Dan itu dibuat menjadi isu-isu politik yang mengerikan. Jadi sekarang terima sajalah. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya ada Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Baik, silakan Pak. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, kami ingin menyampaikan harapan-harapan di pelosok NKRI berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Satu, mari kita bersama, khususnya pemerintah, untuk tetap memprioritaskan kebutuhan rakyat. Jadi karena ini menjadi kebutuhan, mohon maaf saya tidak mau berseberangan pendapat dengan Ibu Indra yang terhormat. Kalau bagi saya, dikarenakan ini adalah kebutuhan hampir semua warga masyarakat rumah tangga dalam asap dapur, maka sudah seharusnya pemerintah dan kita semua rakyat Indonesia untuk peduli bagaimana menurunkan harga ini. Jangan ada oknum yang bermain di tengah kesulitan, di tengah pandemi virus COVID ini ada yang bermain dengan minyak goreng ini. Karena nantinya suatu saat ketika dia dipanggil ke alam baka sana, dia akan digoreng kalau dia mainkan minyak goreng ini. Saya tidak main-main ini. Sekiranya itu bisa harga normal, kenapa mau dikasih tinggi? Kenapa mau dikasih sulit? Mari buka baik-baik. Biarlah masyarakat kita sejahtera. Maju kita untuk kebaikan. Jangan bikin pusing di tengah pandemi. Kalaupun ini ada kaitannya dengan politik,
jangan memainkan peran politik yang tidak baik. Indonesia tidak akan maju kalau seperti itu. Baik. Ini tempat kita ini adalah lokasi kebun sawit. Kenapa harus tinggi harganya? Sementara dari negara tetangga murah. Ada apa ini? Mohon maaf, kami masyarakat biasa ingin mau supaya warga negara kita ini di tengah kondisi pandemi ini aman. Jadi jangan ada harga tinggi. Tidak boleh kita katakan biarlah sesuka-sukanya. Beda, memang ada orang yang sanggup beli, tapi ada banyak. Baik, terima kasih Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Masih ada satu lagi Mbak Kania, ini Pak Sugeng dari Bagansi Api-Api. Selamat pagi Pak Sugeng, silakan Pak. Selamat pagi Metro. Ya, halo. Iya, selamat pagi, salam sehat. Silahkan langsung saja Pak Sugeng. Mengenai masalah minyak goreng ini sangat menjadi persoalan di seluruh Indonesia. Bahkan kita di kota kecil Bagansi ini sangat sulit. Apalagi kasihan kita sebagai orang pengusaha gorengan, apa rumah makan semuanya. Pada kebingungan kemana kita harus mencari. Pemerintah harus teliti, harus jeli. Sembilan makan pokok ini perlu dipersiapkan. Jangan di waktu sekarang bingung mencari sana kemari. Ibaratkan orang sudah membuang air, membuat WC. Ini yang tidak bagus. Pemerintah ini harus jeli. Kebutuhan masyarakat ini apa yang harus untuk mendasar. Jangan soal sudah menjadi minyak goreng langka, sibuk mengadakan pasar, mengadakan ini dan itu. Ini yang tidak bagus. Jauh-jauh harus dipikirkan. Apalagi sudah mau ini hari besar, hari raya nantinya ini. Ini perlu diwaspadai. Jangan menjadi persoalan yang menjadi cari sensasi, sibuk mencari pasar, mencari ini dan itu. Ini yang tidak bagus. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah, apa Menteri Perdagangan dan sebagainya, pemerintah daerah pada khususnya di daerah-daerah itu, bupati dan perindak semuanya harus berjalan. Apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita pikirkan. Ini kalau melihat hal ini nanti terjadi, ini tidak kemungkinan nanti gula akan terjadi. Ini niscaya pada saya, gula akan terjadi. Ini ada suatu permainan politik yang sibuk mencari satu. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bagansi Api-Api. Mbak Kania, nanti kita akan bahas ya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, tadi kita sudah simak ya pernyataan dari para penelpon yang geram dan juga gemas nih terkait dengan harga minyak goreng yang masih mahal, masih langka di pasaran juga. Iya betul, tapi ada satu kali mungkin dari Pak rata-rata ya, dari Ibu Indra, Pak Yunus, semuanya dari Pak Sugeng juga mengatakan gitu ya bahwa ini sudah menjadi perhatian gitu. Banyak yang kehilangan minyak goreng gitu pada kenyataannya, walaupun Bu Indra mengatakan ya sudah tinggalkan saja. Tapi pada kenyataannya minyak goreng ini adalah komoditas strategis gitu dan kebutuhan masyarakat gitu, dan bahkan Pak Yunus juga menyampaikan harapannya agar jangan menambah beban di tengah pandemi. Itu yang juga jangan kita lupakan begitu ya. Karena beban pandemi ini aja sebenarnya juga sudah sangat berat begitu ya, ketika kemudian kita harus kehilangan minyak goreng, harganya juga tidak terjangkau, padahal ini sangat diandalkan dalam keseharian masyarakat, yaitu menjadi menambah beban bagi masyarakat. Jadi fokus gitu, bagaimana caranya kita bisa mengatasi kelangkaan dan juga soal harga. Nah kalau soal harga ini sebenarnya kan lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya sudah ada kebijakan satu harga, ya kan gitu, bahwa jadi berapapun kenaikannya sebenarnya itu nanti akan disubsidi oleh pemerintah. Jadi sudah ada dana sebenarnya yang disediakan untuk itu. Nah memastikan sekarang ketersediaannya ini, karena pada kenyataannya walaupun harganya sudah mulai turun secara nasional, tapi di beberapa daerah
itu belum gitu. Nah itu yang kemudian harus dicarikan solusinya. Kalaupun kemudian tadi ada yang mengatakan persoalan politik dan lain sebagainya, itu saya rasa ya kita harus agak berhati-hati kalau soal itu gitu ya. Lagi-lagi kita harus kembali lagi ke soal persoalan tata niaganya dulu lah gitu yang kita lihat bagaimana semua pihak berperan sekarang gitu ya. Dari pemerintah daerah semuanya berperan untuk memastikan bahwa kelangkaan tidak terjadi dan harganya ini bisa terjangkau. Seperti itu. Soal tata niaga ini menjadi concern juga, harus menjadi solusi masalah hulunya nih Mbak, yang harus ketemu caranya penyelesaiannya. Ya karena saya kalau boleh mengutip begitu ya, kan sebenarnya gini, kalau kita bicara soal pasokan CPO di dalam negeri ini kan adalah bahan gitu ya, dari minyak goreng ada CPO dan juga kemudian olein. Kebijakan lanjutannya dari kemarin menetapkan satu harga itu adalah bagaimana memastikan pasokan CPO sebagai bahan dasar dari minyak goreng ini juga pasokannya dipenuhi di dalam negeri terlebih dahulu, begitu ya. Karena kemudian kan kalau kita melihat harga internasional di luar itu kan tinggi gitu, sehingga ada kecenderungan produsen CPO itu juga melakukan ekspor, begitu. Dan itu sudah kemudian juga ada kebijakan lanjutannya dengan kebijakan pencatatan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa paling tidak tuh produsen CPO di dalam negeri ini fokus dulu lah untuk memenuhi pasokan. Walaupun dari pihak asosiasi sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah gitu dengan pasokan. Nah ini yang kemudian kita bicara soal data gitu kan. Datanya ini seperti apa gitu yang kemudian kita harus telusuri lebih lanjut lagi. Bahwa kemudian pasokan di dalam negeri untuk CPO dan ujung-ujungnya adalah untuk minyak goreng ini terpenuhi. Lalu kemudian serapannya ini kemana? Gitu. Karena kan lagi-lagi kalau kita bicara soal berbagai macam industri yang ada saat ini yang mengandalkan CPO itu tidak hanya industri pangan, ada juga industri biodiesel begitu misalnya. Nah ya boleh kita lihatlah bagaimana itu sebenarnya serapan di dalam negerinya itu larinya kemana. Sebenarnya Menteri Perdagangan yang sudah diperintahkan oleh Presiden untuk mengendalikan harga ini mengatakan bahwa jangan khawatir, di akhir bulan ini semuanya sudah akan terkendali lagi, pasokan sebesar 280 juta liter ya untuk bulan Februari ini akan dipenuhi dan mudah-mudahan akan segera selesai masalahnya. Cuman ya kita harus lihat solusi permanen ke depannya. Iya, itu menjadi sangat penting bahkan ya, solusi permanen untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jangan solusi sementara saja, karena kita butuh solusi permanen agar masyarakat juga tidak mengalami lagi kesulitan ketersediaan minyak goreng dan juga harga yang mahal. Ya, dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan dibiarkan berlarut-larut, atau kita harus mengurangi gorengan makannya. Ya, sepertinya untuk hidup lebih sehat, apakah seperti itu? Baik, tentu kita masih nantikan solusi permanen yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari hulu ke hilir untuk mengatasi tata niaga minyak goreng. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat Mbak Kania. Salam sehat. Ya pemirsa, sudah saatnya pemerintah memikirkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk mengatur tata niaga komoditas, terutama di hulu, sehingga masyarakat dapat lebih terlindungi. Selama itu menyangkut harkat hidup orang banyak, pemerintah jangan ragu untuk berpihak kepada rakyat. Jangan sampai untuk membeli minyak goreng, rakyat harus menggunakan KTP. Inilah akhir editorial Media Indonesia hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,